Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Ex-Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny ditangkap aparat kejaksaan. Mantan pejabat Eselon 1 Kementerian Pan-RB ini ditangkap sebagai terpidana kasus korupsi proyek dana PT Telkom tahun anggaran 2003. Mantan pejabat Eselon 1 Kementerian Pan-RB Alex Denny ditangkap aparat kejaksaan saat kembali ke Indonesia usai berlibur ke Italia bersama keluarganya. Alex Denny ditangkap sebagai terpidana kasus korupsi proyek dana PT Telkom tahun anggaran 2003. Kasih Intel Kejari Bandung Wawan Setiawan mengatakan, terpidana Alex Denny ini ditangkap oleh tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Kejati Jabar, dan Kejari Bandung. Alex ditangkap setelah diketahui terpantau sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai kembali dari Italia. Kini Alex sudah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin Bandung. Penangkapan Alex ini dilakukan setelah 2 pekan, di mana sebelumnya telah dikeluarkan surat pencekalan. Kemarin sore itu kita mendapatkan informasi dari rekan kita di Kejaksaan Agung, kasih perjanjian selanjutnya beritahukan kepada kasih A, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bahwa menyatakan bahwa cekal kita atas nama inisial itu terdeteksi di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, tim berdasarkan SOP yang ada dengan kelengkapan dilengkapi oleh petugas kepolisian langsung menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana tim AMC telah membawa yang bersangkutan ke Kejaksaan Selatan. Sebelumnya Alex Denny telah divonis Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2007 dengan hukuman 1 tahun penjara. Meski telah melakukan perlawanan hingga ke tingkat kasasi pada tahun 2013, upaya yang dia lakukan tidak berhasil. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Seorang karyawan salah satu bank milik BUMN di Kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka usai menipu hingga menyebabkan kerugian sebesar 1,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menetapkan tersangka dan menahan seorang karyawan salah satu bank milik BUMN di Kota Cimahi yang melakukan penipuan hingga menyebabkan kerugian sebesar 1,1 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi Arif Raharjo mengatakan, pengungkapan kasus penipuan tersebut setelah pihaknya mendapat informasi. Kejari Cimahi bersama pihak bank melakukan penyelidikan pada Mei 2024. Arif menjelaskan aksi penipuan tersebut tersangka menyalahgunakan uang pembayaran utang dari nasabah tak sesuai dengan standar operasional. Dari penyelidikan dan pengungkapan kasus penipuan ini, sebagian kerugian bisa diselamatkan yakni sebesar 128 juta. Selanjutnya Kejari Cimahi akan melakukan pelacakan aset. Awalnya Mei. Ada aduan dari nasabah sendiri atau? Nah, kami untuk bisa memulai suatu penyelidikan atau penyidikan tidak harus ada aduan, karena pada prinsipnya kalau kita bicara penanganan perkara itu ada delik aduan ada delik biasa seperti itu. Kalau delik laporan tuh harus ada laporan, kalau delik biasa tidak harus ada laporan. Begitu kita tahu informasi maka kita bisa menangani seperti itu. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka telah terbukti melakukan penipuan sehingga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 14 Juli 2024. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Praktek kecurangan pencucian nilai rapor ditemukan Dinas Pendidikan Jawa Barat di Kota Depok. Akibatnya sebanyak 51 peserta didik baru atau PDB dianulir. Skandal pemalsuan nilai rapor terjadi di Kota Depok. Diketahui 51 peserta didik baru yang dianulir tersebut berasal dari satuan pendidikan yang sama, yaitu SMPN 19 Depok, yang kemudian lulus dan diterima sebagai PDB di beberapa SMAN di Kota Depok.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta Pemkot Depok dan Kemdikbud untuk memeriksa petugas di SMPN 19 Depok, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, hingga operator. Modus dalam kecurangan cuci rapor ini adalah memanipulasi nilai rapor yang ada di buku rapor maupun di sekolah asal. Namun Disdik Jawa Barat berhasil mengidentifikasi hal tersebut karena nilai yang tercantum berbeda dengan nilai di e-rapor. PPDB tahun ini kami memang serius. Serius itu sebenarnya cuma satu, hanya menegakkan aturan. Jadi sesuai aturan semuanya, dan di tahap pertama kami membatalkan, menganulir 223 CPDB, dan di tahap 2 54 CPDB. Jadi sekali lagi kami bukannya bangga dengan penganulan ini, tapi justru kami. Selain di Depok, Pemprov Jawa Barat juga menemukan kasus serupa seperti terjadi di Sumedang dan Kota Bandung. Dengan temuan tersebut, Disdik Jawa Barat kemudian menganulir 54 PDB yang sudah dinyatakan lolos di tahap PPDB kedua. Setelah diputuskan dianulir, seluruh kepala SMA negeri dan swasta di Depok itu mengadakan pertemuan. Kemudian juga di dalam pertemuan dibahas terkait mekanisme pengisian itu sesuai Pergub nomor 9 2024. Nah, ditindaklanjuti pembinaan sekaligus pemeriksaan terhadap sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, guru, wali kelas maupun operator di SMP yang diduga ada cuci rapor. Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud menemukan kasus cuci rapor di SMPN 19 Kota Depok yang tersebar di beberapa SMAN di Depok. Hingga saat ini kasus ini masih dalam penelusuran Pemprov Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan menuai pro dan kontra. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.